Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan keselamatan. Di pagi subuh ini Tuhan, sungguh kami menikmati kehadiran-Mu, menganugerahkan kami nafas kehidupan sehat dan kuat, untuk kami pakai lagi dalam kami menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau dalam persekutuan di saat ini. Berkenanlah Tuhan hadir, berkenanlah Tuhan Allah memberkati segenap kami sebagai umat-Mu yang benar-benar mau datang mempersembahkan segenap kehidupan kami dalam penyembahan di saat ini. Sebab yang kami percaya, yang kami buat di saat ini berkenan kepada Tuhan. Sebab kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang bersyukur ini. Karena itu berkatilah ibadah kami di saat ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, ketika sampai di saat ini kami tetap menikmati kehidupan yang adalah anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami sebagai manusia, yang terkadang kami tidaklah mampu untuk melawan berbagai cobaan dan godaan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini ada di hadapan-Mu yang kudus, kami sangat merasakan Engkau Tuhan Allah baik dalam kehidupan kami. Tetapi kami sangat menyadari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami tidaklah selamanya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan sikap dan perilaku hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Kami sangat menyadari kehidupan pribadi lepas pribadi ini selalu ada dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan dapati sampai saat ini terkadang kasih semakin memudar dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mengasihi dan mengampuni, oleh karena ada kebencian, ada dendam, ada iri hati dan amarah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Apalagi dengan perselisihan dan persoalan antara kami dengan sesama kami yang menimbulkan keretakan, bahkan hubungan yang merenggang. Bapa, kami tahu perbuatan ini tidak berkenan kepadamu. Karena itu kami bermohon ampunilah dan kasihanilah kami. Demikian juga dalam kehidupan kami berkeluarga, sebagai suami, istri, orang tua dan anak-anak, kakak beradik. Terkadang juga Tuhan kami tidak mampu untuk menjaga hubungan yang harmonis, yang sebenarnya telah Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Namun Tuhan, oleh karena berbagai kesalahpahaman, berbagai perbedaan pendapat, seringkali kami satu dengan yang lainnya saling membenci, bahkan pun saling tidak bertegur sapa, sehingga kami tidak dapat membentuk lagi kehidupan rumah tangga yang Tuhan ingini. Ampunilah dan kasihanilah kami.
Demikian juga Tuhan ketika kami Tuhan berikan pekerjaan dengan berbagai usaha-usaha dan tanggung jawab yang kami lakukan setiap hari. Banyak kali mungkin kami melalaikan semuanya itu dengan kami melakukan apa yang kami inginkan daripada kami melakukan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai berkat yang telah Tuhan tentukan. Terkadang ada rasa malas, terkadang ada rasa acuh tak acuh, terkadang kami kurang bertanggung jawab ataupun tidak ada kejujuran dalam kami melakukan itu semua. Padahal itu tidak Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu untuk dapat melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Yang kami lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan Allah yang telah menganugerahkan berbagai berkat dan karunia untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, dalam tugas dan panggilan pelayanan kami juga sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di jemaat ini, kami juga sangat menyadari betapa kami penuh dengan kekurangan, betapa kami juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keinginan kami sendiri, sesuai dengan apa yang kami pikirkan, daripada kami memikirkan segala tugas dan tanggung jawab seperti yang telah Engkau berikan untuk kami lakukan dalam kebersamaan sesuai dengan peraturan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, dari semua bentuk kesalahan, pelanggaran, dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, bermohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharulah kehidupan kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami mampu untuk melawan setiap cobaan dan godaan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Biarlah sisa hidup yang Tuhan berikan itu boleh kami terus memperbaharui kehidupan kami, supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan kepada-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan itu pasti menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa permohonan kami Bapa, pengakuan kami kepada-Mu. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan berdiri, mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini memuliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 dan 4, ayat 19 sampai 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang agung, Engkau yang mempunyai firman ini, Engkau pula yang hendak menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu ketika saat ini firman hendak diberitakan. Kami percaya baik bagi hamba-Mu, bahkan semua kami yang sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, diberkati supaya dengan tuntunan dan karya Roh Kudus
mau bekerja dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadikan firman Tuhan yang kami renungkan ini menjadi pedoman dan cermin untuk menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami sambut firman-Mu di saat ini. Amin. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga dengan 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah firman, harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat Tuhan diundang kita berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pujian dan sembah kami persembahkan dengan keberadaan kehidupan tiap pribadi kami yang saat ini ada di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap tarikan nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Dan itu sementara kami pakai, kami pergunakan untuk kami mengisi hari-hari kehidupan dengan segala tugas tanggung jawab dan panggilan hidup kami masing-masing. Kalau di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan, Engkau menghentar kami dengan iman kami masing-masing
untuk ada di pelataran yang kudus di saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati segenap kami yang dengan penuh sukacita ada dalam kebersamaan denganmu di rumahmu yang kudus ini. Kami percaya tidak sia-sia, tidak kebetulan ketika Tuhan menghadirkan kami ada di rumahmu yang kudus ini. Ketika kami boleh bersama satu dengan yang lainnya sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Yudea Baldua. Kami datang bermohon ya Tuhan Allah, tetapi juga kami sekaligus datang mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan pun persekutuan umat-Mu yang ada di jemaat ini. Kami bersyukur setiap kasih yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga dengan kasih itu pula Tuhan, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kami dapat mengisi hari-hari kehidupan kami dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Diberkatilah kami Tuhan, dan tolonglah kami dalam kami menjalankan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Diberkati setiap mata pencaharian kami, diberkati setiap pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan setiap hari, sambil kami mohon kepadamu ya Tuhan yang punya kuasa, Engkau menganugerahkan kami sehat dan kuat, berikanlah kami umur panjang. Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kami, agar berbagai keberhasilan, kesuksesan boleh kami raih dalam segenap pekerjaan usaha, semua tugas tanggung jawab kami. Sebab satu hal yang kami lakukan, yaitu kami mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau Tuhan, di tengah-tengah berbagai tanggung jawab yang telah Tuhan berikan untuk kami lakukan. Kami melakukannya dengan segenap hati kami. Kami melakukannya dengan ketulusan hati. Berikanlah kami kerajinan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, supaya kami dapat melalui setiap hal yang Tuhan berikan untuk kami. Termasuknya Tuhan, ketika berbagai badai gelombang kehidupan datang menerpa kami, ada begitu banyak cobaan hidup, ada begitu banyak pergumulan, tantangan, masalah-masalah kehidupan yang boleh terjadi, yang izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, sebagai orang yang mengimani Engkau, kami percaya bahwa semuanya itu adalah proses Tuhan, pembentukan Tuhan Yesus yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami, bukan untuk melemahkan iman kami, tetapi justru akan menguatkan iman kami, akan semakin membuat kami tekun, dan akan semakin membuat kami bergantung hanya kepada Tuhan Allah, sehingga berbagai persoalan-persoalan boleh kami hadapi dengan iman kepadamu, sambil kami tetap meyakini Tuhan selalu buka jalan kepada kami. Tetap ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sebab satu keyakinan kami, Engkau Tuhan Allah punya banyak cara dan punya waktu untuk memberikan jawaban dari setiap masalah-masalah kehidupan yang kami alami. Bahkan pun saat ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami anggota jemaat yang kami layani, yang saat ini ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berdoa kami untuk adik Eliezer Panti yang dirawat di rumah sakit MMC Baldua, akan tetapi juga Bapak Yasmin. Kasih sayang-Mu Tuhan tetap akan selalu menjadi bagian di tengah-tengah mereka yang bergumul dalam kesakitan, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan dengan iman yang mereka miliki. Sebab kami percaya Tuhan, ketika mereka selalu berseru, kami selalu meminta pertolongan Engkau, kami yakin Engkau hadir, memberikan yang sakit kekuatan, kemampuan, memberikan mereka yang sakit supaya mereka selalu punya kerendahan hati untuk memohon campur tangan Tuhan atas setiap pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh medis, sehingga mereka dapat merasakan, saudara-saudara kami ini dapat menikmati aliran-aliran kesembuhan yang berasal daripada-Mu.
sehingga nama Tuhanlah yang selalu dipuji dan iman mereka selalu dikuatkan dan semakin percaya kepadamu. Begitu juga Tuhan dengan pergumulan-pergumulan lain yang kami hadapi dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pekerjaan kami atau juga dalam pelayanan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada kami selain daripada-Mu. Karena itu kami menghadirkan Engkau Tuhan, kami memohon Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak merasakan khawatir dan kecemasan yang berlebihan. Kami tidak akan merasakan ketakutan untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Agar kami buatlah kami untuk selalu memiliki iman yang teguh. Kami memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Engkau juga yang akan memberkati keluarga kami masing-masing dalam kami menjalani berbagai tanggung jawab kami di setiap hari. Biarlah cinta kasih sayang akan terus mengikat kehidupan suami istri, orang tua dan anak-anak. Hidup rukun dan damai akan selalu kami jaga. Keharmonisan hidup dalam rumah tangga pun akan tetap kami pertahankan. Walaupun terkadang ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, tetapi itu semua tetap menyatukan kami sebagai keluarga-keluarga Kristiani yang telah Tuhan bentuk, yang telah Tuhan ciptakan untuk hadir di tengah-tengah dunia dan jemaat ini. Bapa Surgawi, berdoa kami untuk orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, kami percaya Engkau tetap mengasihi mereka dengan usia lanjut yang mereka miliki saat ini. Kuatkanlah mereka, beri mereka sehat dan kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan ini. Bagi anak cucu cece yang sementara ada bersama dengan mereka, yang selalu memberikan cinta kasih sayang perhatian, diberkatilah mereka Tuhan, supaya dengan ketulusan memberi perhatian bagi orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, apalagi yang sudah tidak berdaya apa-apa, tetapi di hadapan Tuhan kami percaya kehidupan mereka tetap berarti, bahkan kehidupan yang mereka miliki menjadi cermin bagi kehidupan anak-anak, cucu-cucu jemaat dan masyarakat ketika mereka boleh hidup berkenan kepada Tuhan dengan umur panjang yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa Surgawi, diberkatilah juga anak-anak kami yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing di jenjang usia mereka yang ada saat ini. Biarlah masa pertumbuhan jasmani dan rohani mereka terus dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sementara studi dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan yang akan menolong supaya mereka dapat mengerjakan bagian tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa dan mahasiswa. Mereka boleh rajin bersekolah, rajin kuliah, mereka boleh rajin belajar, dan segala ilmu pengetahuan yang ada pada mereka itu boleh mereka pakai dalam mereka mengembangkan kehidupan mereka. Ada cita-cita, ada harapan, dan pasti ada masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anak kami. Buatlah mereka Tuhan untuk terus menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab. Mereka dapat menjalani kehidupan di masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, dengan tetap terus berusaha hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pun akan selalu melihat keberadaan kehidupan anak-anak kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan berbagai kehidupan yang mereka alami saat ini, baik anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Tuhan Yesus memberkati juga mereka yang sudah bekerja, bahkan pun yang sementara mencari pekerjaan. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk menganugerahkan mereka pekerjaan yang baik dengan ketekunan mereka mencari dan berusaha. Bahkan mereka yang sudah bekerja juga diberkati supaya tetap rajin untuk melakukan kepercayaan yang telah Tuhan anugerahkan. Bapa Surgawi, pergaulan kehidupan anak-anak kami pun di masa muda mereka kami percayakan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, pembentengan Tuhan
selalu ada dalam kehidupan anak-anak kami, supaya mereka dapat bergaul dengan teman-teman yang tepat, mereka boleh seiman, saling menguatkan, saling membangun iman satu dengan yang lainnya, sehingga anak-anak kami benar-benar boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemit Yudea Paldua, dengan bagian-bagian pelayanan masing-masing yang telah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Berikanlah kami kerendahan hati, supaya kami dapat mengerjakan setiap pelayanan kami bersama dengan semua anggota jemaat yang selalu menopang mendukung kami dalam kerja pelayanan dengan berbagai program-program pelayanan yang ada. Dan kami yakin tugas gereja sudah dan sementara dan akan tetap terus kami kerjakan untuk selalu berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, tetap ada kebersamaan di antara kami dengan semua anggota jemaat yang kami layani, supaya sukacita melayani pun selalu kami rasakan, semangat kami melayani pun tetap berkobar-kobar, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan pasti menjadi berkat, mendatangkan berkat di tengah-tengah kerja pelayanan, bahkan pun di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang kami layani. Bangsa dan negara kami juga kiranya terus ada dalam keberkatan Tuhan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dijauhkanlah dari oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Memberkati Presiden, Wakil Presiden bersama dengan semua para menteri yang ada, semua anggota-anggota dewan dari pusat sampai di provinsi dan kota. Kasih sayang Tuhan senantiasa melingkupi mereka, terlebih khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Kota Manado, sampai di kelurahan-kelurahan, bahkan pun sampai ada di lingkungan-lingkungan yang ada. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bahkan warga masyarakat pun yang dipimpin kiranya tetap boleh bekerja bersama-sama, sebab kami percaya para pemerintah kami adalah alat yang sementara Tuhan pakai untuk menyatakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja pun bermasyarakat. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur atas berkat hari ulang tahun pribadi dari tanggal 4 sampai 10 September. Bapak Vence Ilat, Bapak Yonatan Lumombo, Ibu Ana Sahid, Saudari Vikaris Pendeta Dayana Tulaka, Bapak Denny Kaindo, Ibu Tirsa Mangke, Bapak Mixon Pinori, Ibu Diaken Nuke Korenten, Brando Sigar, Ibu Ayu Silani, Saudari Devi Lumempo, Bapak Yosef Lempoy, Ibu Novita Kalo, Bapak Ernesto Silangin, Bapak Abraham Tuilan, Saudara Genaro Polii, Saudara Rizka Yonas. Tuhan berkati segala sukacita dan umur panjang yang telah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing mereka. Mereka dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan tetap terus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah juga sukacita keluarga-keluarga yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, keluarga Penatua Rote Solulantu, keluarga Sewa Umbas, dan keluarga Semampo Mantiri. Biarlah kehidupan keluarga mereka tetap selalu ada dalam pandangan Tuhan, sebab apa yang Tuhan Allah berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami hanya mau menyerahkan segala kehidupan kami, rencana-rencana kami, gumul kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, terimalah permohonan dan ungkapan syukur kami ini. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum khotbah, mari kita mendengarkan pujian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu bersyukur sebab sampai saat ini Allah di dalam Yesus tetap terus menjadi pemandu dalam setiap kehidupan kita masing-masing, bersama dengan keluarga, bahkan pun dalam persekutuan kita sebagai umat yang ada di Jemaat Yudea Padua. Pasti orang masing-masing punya cerita tentang perjalanan kehidupan yang boleh orang lalui sampai orang ada di kehidupan di saat seperti saat ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini merupakan bagian dari kisah kehidupan salah seorang anak Yakub bersama dengan Rahel, anak yang sangat disayangi oleh Yakub ketika Yusuf lahir di masa atau di usia tua dari Yakub maupun Rahel. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca Kejadian pasal 50 ini merupakan salah satu rangkaian bagian kitab kehidupan atau cerita-cerita mengenai kisah kehidupan baik dari secara umum orang-orang Israel, bahkan pun masa penciptaan yang kita baca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, tetapi juga di pasal 12 sampai pasal 50 mau menceritakan bagaimana Tuhan Allah berkarya dan bekerja di tengah-tengah perjalanan kehidupan Abraham bersama dengan keturunan-keturunannya. Dan khusus pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini merupakan serangkaian kisah kehidupan dari seorang anak Yakub yang memiliki 12 orang anak, 11 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Di sini kita boleh melihat saudara-saudara sebenarnya kehidupan yang dialami oleh Yusuf secara pribadi adalah kehidupan yang memang telah dirancang, telah direncanakan sedemikian rupa oleh Tuhan Allah. Bagaimana dia yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudaranya, yang pada saat itu memang orang tuanya, terlebih khusus seorang ayah seperti Yakub, sangat-sangat mengasihi Yusuf melebihi dari saudara-saudaranya. Dan hal inilah tentu saja menimbulkan rasa iri hati dan kebencian dari saudara-saudara Yusuf. Bahkan kebencian dan iri hati dari saudara-saudaranya itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga dengan tindakan-tindakan yang menandakan bahwa mereka memang tidak mengasihi Yusuf sebagaimana yang dilakukan oleh ayah mereka Yakub. Dan kalau orang membaca kisah dari perjalanan kehidupan dari seorang Yusuf ini, itu timbul ketika ayah mereka memberikan pakaian yang sangat indah daripada saudara-saudaranya. Hal pertama inilah yang membuat kebencian dan iri hati itu muncul. Bahkan pun tindakan kebencian dan iri hati mereka
ketika mereka membawa adik mereka ini Yusuf dan mereka membuang Yusuf ke sumur yang tidak berair. Kemudian Yusuf pula dijual oleh saudara-saudaranya dan pada akhirnya dia boleh tinggal di rumah Potifar. Dan di saat itu juga ada berbagai macam penderitaan yang ia alami ketika dia tinggal di rumah Potifar, sampai ia dipenjarakan, sampai ia juga menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang terus-menerus dialami dan dirasakan oleh Tuhan, yang dirasakan oleh Yusuf. Berbagai kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan di balik penderitaan yang dialami oleh Yusuf sejak ia masih tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya sampai ia tinggal di Mesir di rumah Potifar, sampai ia dapat menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Nah, ini merupakan awal bagaimana Tuhan Allah membuat kehidupan Yusuf yang sangat menderita di awal-awal kehidupannya sampai ia ada bersama dengan Raja Firaun pada saat itu. Dan di sana ketika Yusuf mampu untuk menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, untuk dia menafsirkan bagaimana pada waktu itu akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan itulah maka Raja Firaun mengangkat Yusuf ini menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kedua di Mesir. Dan ini pula yang membawa saudara-saudaranya, bahkan ayah mereka tinggal di Mesir, mendapat perhatian khusus juga dari Firaun, sehingga Firaun memberikan tempat tinggal mereka di tanah Goshen di Mesir. Dan pada awal pertemuan saudara-saudaranya dengan Yusuf oleh karena kelaparan yang menimpa di Kanaan, sehingga membawa mereka tinggal di Mesir dan membawa mereka bertemu dengan Yusuf. Ada banyak hal yang telah Yusuf lakukan bagi saudara-saudaranya, tetapi juga bagi ayah mereka. Apalagi di tengah-tengah masa kelaparan pada saat itu, Yusuf tetap memenuhi semua kebutuhan saudara-saudara mereka, bahkan keturunan saudara-saudaranya. Bahkan pun ketika ayah mereka mati, Yakub ini mati, timbul kecemasan, timbul ketakutan yang membayangi saudara-saudara Yusuf pada saat itu. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, mereka mengingat bagaimana peristiwa dulu ketika mereka pernah berbuat hal yang tidak baik kepada Yusuf, ketika mereka membuat Yusuf hidup dalam kesengsaraan yang pada akhirnya rancangan Tuhan memang sangat indah dalam kehidupan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya ketika mereka melihat bahwa ayah mereka telah mati, mereka berpikir bahwa kebaikan Yusuf itu hanya oleh karena ayah mereka masih hidup, masih tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan mereka berpikir belum tentu kebaikan yang mereka alami itu pun akan tetap terus mereka nikmati, akan tetap terus dirasakan dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau orang baca dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan di sana, sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab Yusuf sangat yakin dengan berbagai kesulitan dan penderitaan yang ia alami dalam kehidupannya, itulah cara yang Tuhan Allah pakai untuk mempersiapkan kehidupannya,
untuk menjadi berkat, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk melanjutkan kehidupan keluarganya, apalagi di tengah-tengah kesusahan hidup pada saat itu. Rencana Tuhan Allah terus berjalan dalam kehidupan Yusuf, walaupun ayah mereka pada saat itu sudah meninggal. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yusuf memang dia sangat tulus hati memberikan pertolongan, menyediakan makanan dan minuman bagi saudara-saudara, bahkan bagi keluarga-keluarga saudara-saudaranya. Ayat 15 dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan padanya. Tetapi kita melihat bahwa perbuatan Yusuf sangatlah bijaksana. Ketika saudara-saudara Yusuf menyelesaikan apa yang meresahkan pikiran mereka, karena mereka memikirkan peristiwa-peristiwa mereka yang lalu. Bahkan di dalamnya juga pasti ada penyesalan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka datang kepada Yusuf, mereka minta pengampunan, mereka sujud menyembah, bahkan pun mereka bersedia untuk menjadi budak dari seorang Yusuf. Nah, ketika dulu mereka pernah menjual Yusuf untuk menjadi budak di Potifar, tetapi sekarang mereka ingin membalas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka sendiri yang menginginkan diri mereka untuk menjadi budak dari Yusuf. Akan tetapi kita melihat di sini bagaimana respons dari Yusuf ketika saudara-saudaranya memberi diri mereka untuk dijadikan sebagai seorang budak. Yang pasti sikap dari Yusuf ini memberikan keteladanan bagi kita. Sikap seorang Yusuf yang sangat rendah hati, karena dia adalah seorang yang dekat dan seorang yang takut kepada Tuhan. Yusuf sempat menangis ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya lewat pesuruhnya. Dia pasti juga mengetahui bahwa sebenarnya ini bukan perkataan dari ayahnya, bukan pesan dari ayahnya, tetapi ini hanya merupakan modus dari saudara-saudaranya supaya mereka tidak menerima penghukuman yang akan diberikan oleh Yusuf. Tetapi hati Yusuf tidaklah demikian. Hati Yusuf tidak seperti kakak-kakaknya yang dahulu hidup dalam kejahatan. Yusuf justru dia menangis ketika dia mendengar apa yang dirasakan, apa yang sementara dipikirkan oleh kakak-kakaknya. Jangan-jangan Yusuf akan balas dendam dengan perbuatan yang pernah ia lakukan. Yusuf bersedih karena dia melihat bahwa kakak-kakaknya ini memang betul-betul mereka telah melakukan kesalahan, tetapi mereka juga mau datang kepada Yusuf. Mereka juga mau mengakui akan semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan Yusuf tetap memberikan pengampunan, walaupun mereka tidak mengatakan semua yang telah mereka lakukan. Tetapi kita melihat di sini bahwa seorang Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan, yang kehidupannya ditempa, diproses oleh Tuhan dengan luar biasa, penderitaan kesan yang ia alami, justru itu membuat seorang Yusuf mampu untuk melihat bahwa perjalanan kehidupan yang boleh dia lalui suatu proses yang bukan hanya asal-asalan, tetapi suatu proses perjalanan kehidupan yang berliku-liku. Namun di balik kehidupan yang berliku-liku tersebut, Allah tetap selalu menyertai kehidupan Yusuf. Dikatakan bahwa walaupun manusia merekah-rekahkan yang jahat bagi Yusuf, tetapi justru Allah merekah-rekahkan segala perjalanan kehidupan yang baik
bagi Yusuf. Malah Yusuf justru menghibur saudara-saudaranya di tengah-tengah rasa ketakutan, kecemasan, di tengah-tengah rasa kebimbangan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Sebab mereka tahu bahwa Yusuf bisa saja balas dendam dengan kekuasaan yang dia miliki pada saat itu. Menjadi orang yang kedua sesudah Firaun, Yusuf bisa saja menghancurkan kehidupan dan masa depan saudara-saudaranya. Tetapi hati seorang Yusuf yang kehidupannya memang benar-benar hidup takut akan Tuhan, karena dia merasakan kehidupannya terus ada dalam keberkatan Tuhan. Justru setiap perkataan yang dia berikan kepada saudara-saudaranya menguatkan, menghibur saudara-saudaranya, bahkan juga menjamin kehidupan saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga saudara-saudaranya. Bahkan dia akan tetap terus menolong, dia akan tetap terus memberikan semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang mereka butuhkan. Sampai pada saat ketika Yusuf pun harus dipanggil oleh Tuhan, dan dia di akhir kisah dari seorang Yusuf ini, dia memberikan mandat bahwa dia harus kembali dibawa pulang ke tanah Kanaan, harus dikuburkan bersama dengan ayah dan ibunya, bahkan juga dengan nenek moyang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, kita semua atau masing-masing kita, masing-masing keluarga kita punya jalan cerita tentang kehidupan yang orang lalu. Ada kisah kehidupan seperti yang dialami oleh si Yusuf, tetapi ada juga kisah kehidupan yang lainnya yang boleh orang alami. Tetapi satu hal yang harus kita imani, bahwa jalan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan Allah, adalah jalan kehidupan yang membawa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun mungkin kehidupan yang orang alami untuk datang seperti pada kehidupan kita saat ini tidaklah segampang dengan apa yang orang pikirkan. Mungkin saja sebelum orang sukses dengan kehidupan yang orang alami saat ini, ada juga berbagai pergumulan, berbagai penderitaan yang orang alami dalam perjalanan kehidupan yang telah orang lalui. Mungkin juga ada banyak peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang orang alami. Tetapi ketika orang tetap hidup setia kepada Tuhan seperti Yusuf, ketika orang tetap terus menjaga kekudusan hidup kita, hubungan yang karib kita dengan Tuhan Allah, maka Tuhan tetap merancangkan kehidupan yang baik. Tuhan Allah tetap merancangkan kehidupan kita dengan rancangan damai sejahtera, seperti halnya yang dialami oleh Yusuf. Kita percaya juga bahwa sebagai umat Tuhan, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa apapun kehidupan masa lalu kita yang mungkin mendatangkan penderitaan, yang mungkin mendatangkan luka di hati, mungkin akibat karena perbuatan orang tua yang pilih kasih, janganlah mendendam, janganlah menyimpan akar pahit, tetapi berikanlah pengampunan, berikanlah kasih, seperti yang diajarkan dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini. Seperti juga teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah membawa dia ada pada situasi pada saat itu. Walaupun memang itulah jalan kehidupan yang telah dirancang oleh Tuhan Allah bagi anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tetapi dari peristiwa itu, bahkan juga dari peristiwa kehidupan Yusuf ini, mau mengingatkan kita semua bahwa iri hati
balas dendam, sakit hati, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari torang jauhkanlah itu dalam torang kehidupan. Sebab balas dendam, iri hati yang menjadi persoalan klasik dalam kehidupan kita akan berdampak pada retaknya hubungan antara kita dengan orang lain. Akan membawa suatu hubungan yang baik akan menjadi retak antara kita dengan kakak adik kita, dengan orang tua kita, atau dengan siapapun kita. Iri hati juga tak jarang akan berujung pada tindakan-tindakan kriminal. Bisa saja ada kakak beradik yang akan saling membunuh karena persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan. Misalnya pembagian harta. Misalnya juga bentuk kasih sayang dari orang tua yang tidak adil. Bahkan juga akan memunculkan pertikaian, sehingga akan memunculkan dendam dalam diri seseorang. Tetapi kita lihat firman Tuhan ini, bagaimana Yusuf dia menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Belajar dari firman Tuhan ini sebagai orang tua, kita diingat-ingatkan bahwa ketika Tuhan memberikan kita ada beberapa anak, supaya kita tidak membeda-bedakan anak-anak yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Buatlah perbuatan-perbuatan yang adil, yang sama, yang merata kepada anak-anak kita, supaya tidak menimbulkan iri hati, tidak menimbulkan dendam, tidak menimbulkan persoalan ketika mereka hidup dalam kebersamaan. Akan tetapi biarlah orang juga sebagai orang tua tetap terus selalu meminta hikmat dari Tuhan, supaya segala sesuatu yang orang lakukan untuk orang kehidupan anak-anak, bukan hanya untuk kehidupan mereka saat ini, tetapi juga untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, sehingga kehidupan rukun dan damai bagi anak-anak kita itu akan tetap terus tercipta dan terjalin. Dan kalaupun itu ada persoalan dalam kehidupan kita, belajar dari firman Tuhan ini, marilah kita saling mengampuni, marilah kita saling mengasihi. Lepaskanlah pengampunan bagi saudara-saudara kita ataupun bagi orang tua kita. Sebab kita melihat bagaimana perjalanan hidup dari seorang Yusuf. Dia yang tidak mendendam, dia yang tidak sakit hati, dia juga yang tetap terus memelihara imannya, sehingga kehidupannya walaupun ada dalam penderitaan, pada akhir kehidupannya Tuhan yang begitu baik memberkati kehidupan Yusuf dengan sangat luar biasa. Tuhan memakai karunia yang diberikan kepada Yusuf, membawa Yusuf untuk ada di tanah Mesir, menikmati berkat yang berkelimpahan, bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi bangsanya, terlebih khusus bagi keluarganya. Bukankah itu juga yang nantinya akan juga Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jika kehidupan kita benar-benar boleh melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab harus kita ingat bahwa setiap rancangan Tuhan Allah bagi kehidupan kita tentu mendatangkan kebaikan. Tidak ada rancangan Tuhan mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Allah selalu merancangkan kesejahteraan. Rancangan Tuhan tetap akan digenapi, walaupun terkadang harus melewati berbagai tantangan dan rintangan. Tuhan Allah juga punya rancangan yang indah bagi setiap pribadi kita, bagi setiap keluarga kita yang mau tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah yakin, tetaplah percaya, dan tetaplah setia melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan menempatkan kita untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berkarya melalui talenta dan karunia yang Dia berikan, marilah kita selalu mengucap syukur dengan itu semua, sambil Tuhan menjadikan setiap pekerjaan kita
setiap hal yang kita lakukan, tanggung jawab kita itu sebagai sarana berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk membawa kita pada kehidupan dan masa depan yang baik. Firman Tuhan saat ini juga mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun mau membangun sikap yang saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Bangunlah juga sikap mau mengakui kesalahan bila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, dan berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Torang semua percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita saat ini akan semakin menguatkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap merekah-rekahkan jalan kehidupan yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya, apalagi yang mau tetap setia dan hidup selalu takut akan Tuhan. Amin. Kita mendengarkan pujian. Kita akan mendengarkan puji-pujian sesudah khotbah dari jemaat Kolong 8. Kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan hidup kita yang benar. Jemaat Tuhan, kita akan mendoakan persembahan yang telah terkumpul dan diundang kita untuk berdiri. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur, hormat dan pujian hanya bagi-Mu ya Bapa, oleh karena berkat dan tuntunan Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga, amat terlebih dalam kehidupan pelayanan gereja Masih Nasa Jemaat ini Yudea Perkuasa ini. Dalam persatuan dengan Engkau Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, kami telah menyatakan syukur lewat persembahan yang kami berikan lewat pundi persembahan, pundi pembangunan, bahkan kotak sampul syukur
Kau berkati akan pemberian ini, persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan gereja Masjid Injil Nasa dan Yudea khususnya wilayah Bakan Selatan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap tugas aktivitas, usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah kami sebagai orang percaya akan menghindari diri dari sikap iri hati, dendam, amarah, kesombongan, dan dengki, tetapi malah membangun sikap hidup yang saling mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajarlah kami juga Tuhan dengan firman Tuhan ini, supaya kami mampu untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, berbagai penderitaan hidup yang kami alami. Sebab jika itu adalah sisi Tuhan, kami meyakini bahwa itulah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kami menikmati rencana dan rancangan indah untuk kehidupan dan masa depan kami. Firman Tuhan ini tetap teguh dalam kehidupan kami, boleh menjadi cermin bagi kami, supaya kami semakin taat dan setia untuk melakukan perintah dan ketetapan-Mu, untuk memelihara iman kami kepadamu. Kami juga berdoa secara khusus untuk rencana kami Jemaat Yudea Paldua. Pada ibadat jam 9 sebentar, tuntun dan jagalah kami Tuhan dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing untuk menuju ke Jemaat Gemim Kinamang Kayuwatu Kairaki. Di sana kami akan mengikuti ibadah syukur, tetapi juga ibadah pelantikan dan serah terima Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kinamang Kayuwatu Kairaki. Tuhan Yesus yang akan menolong keluarga pendeta Waros Sumila, memberkati menolong semua pelayan khusus dan keluarga, bahkan pun anggota jemaat yang akan mengambil bagian dalam persekutuan ibadah sebentar. Dalam perjalanan pergi dan pulang kami selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Kami semua tetap selalu ada, dijaga, dilindungi, dijauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Sampai pun kami menopang, kiranya jalannya persekutuan ibadah sebentar di Jemaat Kinamang Kayuwatu Kairaki itu akan diberkati oleh Tuhan, diberi kelancaran agar setiap proses persekutuan ibadah di sana boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang hendak kami kerjakan di sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya ada dalam naungan tangan kasih-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita di saat ini. Silakan. Syukur pada Allah atas kasih dan penyertaannya. Ibadah di subuh pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Untuk itu mengatasnamakan Badan Pekerja, pelayan khusus, serta seluruh jemaat Yudea yang hadir di pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Rimawati Wawentana, Sarjana Teologi, Nyonya Darain. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu, baik dalam tugas pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga Darain Wawentana, memberkati Bapak Demetrius Darain, anak saudara Rafael Darain.
Ungkapan terima kasih ini berlaku juga bagi jemaat yang sudah mengambil bagian beribadah di pagi hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada anggota jemaat yang bertugas, prokantor, pemain keyboard, petugas LCD, pegawai gereja, kostor, serta Bapak-bapak Panji Yosua. Disampaikan banyak terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali pada pukul 9 kita akan beribadah bersama-sama di Jemaat Geming Ginamang. Kita akan mengantar pendeta Soan Waro Sumilang.